buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ya, sekali lagi kami haturkan selamat datang PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Kita beri tepuk tangan yang meriah atas kehadiran Bapak Basuki Cahayapurnama. Sungguh luar biasa. Para kakek dan nenek, ibu bapak dan hadirin yang hadir di sini sangat bergembira karena kehadiran PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kembali ke tempat masing-masing ya, tidak ada dimulai Bu. Ya, nenek dan kakek kami persilakan kembali ke tempat. Bu, Pak ada mana? Ha, yang nonton aja udah gerah. Ya, terima kasih. Pak ampun, ada yang maksa minta dicium sama Bapak Basuki. Itu maksa ya? Rekan media, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Silakan. Acara akan segera dimulai. Ya, Bapak dan Ibu. Mohon berkenan para rekan media untuk kembali ke tempat. Ya, rekan media kami persilakan untuk kembali ke tempat. Saya akan sampaikan ya, ibu-ibu semua. Pak Basuki Cahayapurnama, oke. Tapi yang serentak loh ya. Pak Basuki Purnama, Pak Basuki aja. Pak PRT kita di Provinsi DKI, alhamdulillah. Yang sangat saya hormati Bapak PRT Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Direktur Pelayanan Sosial dan Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Ibu para pejabat serta jajaran lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para tamu undangan dari berbagai lembaga dan instansi sosial lanjut usia, para pemerhati lanjut usia, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada siang hari, serta yang paling kami banggakan, kami cintai, para lanjut usia seluruh provinsi DKI Jakarta. Pendidikan. Saya sampaikan lagi, tua, memble, Apa mau ya? Kan kita udah. walaupun ini yang bicara udah tua juga ya, tapi masih mau aja lah ya. Berdiri di tengah ibu-ibu karena merasa kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai. Pertama dan yang utama, perkenankan saya pribadi dan atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Tentunya ucapan terima kasih dan kebahagiaan tak hentinya dari kami kepada Bapak Basuki Cahayapurnama yang telah berkenan hadir di tengah-tengah para nenek dan kakek di sini. Terus terang Pak, kami para lanjut usia sudah lama menantikan momen bahagia seperti ini. Dapat bersilaturahmi dan bertatap muka dengan Bapak, terutama dalam acara halul yang diperingati setiap tahunnya. Serta saya yakin dengan doa-doa kita semuanya, insya Allah para pejabat pemerintah DKI Jakarta akan selalu memperhatikan kita semuanya. Amin. Serta kepada semua pihak yang telah bersama-sama dengan tulus ikhlas, bahu-membahu dalam semangat kebersamaan, saling membantu dan terlaksananya kegiatan ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak
Hari lanjut usia senantiasa menjadi momentum penting bagi kita semua, terutama bagi para lanjut usia. Hari lanjut usia telah disadari dan dirasakan bukan sekadar seremonial yang hanya menyampaikan pesan moral kepada kalangan DKI 487 Kota Jakarta. Panitia penyelenggara dibentuk berdasarkan surat keputusan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta nomor 200 tahun 1214. Panitia yang tergabung dan berbagai unsur terkait yaitu tokoh lansia, organisasi sosial lansia, unsur instansi pemerintah terkait. Kami berbahagia, Pak, karena setiap akan merayakan Hari Lanjut Usia Nasional, Pemda DKI senantiasa merangkul kami untuk pelaksanaan sehingga acara yang disajikan betul-betul bisa membahagiakan para lanjut usia kami. Kita ikuti acara peringatan Hari Lanjut Usia di Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh 1.000 orang lansia yang ada di DKI Jakarta serta undangan dari berbagai unsur yang peduli terhadap lansia. Acara diisi dengan berbagai kegiatan yaitu basar hasil karya lansia, penyerahan bantuan-bantuan secara simbolis kepada lansia seperti penyerahan kursi roda, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar lansia, bantuan penguatan kemandirian lanjut usia, dan penyerahan bantuan paket Natura. Ini merupakan kepedulian yang luar biasa dari Pemprov DKI Jakarta kepada lanjut usia. DKI Jakarta, Ketua Panitia Masyarakat Setda Provinsi DKI Jakarta. Ya, kami undang juga Direktur Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kami persilakan Ibu. Pegang lagi, Pak. Berdiri bisa nggak? Udah pernah latihan dulu ya? Ya, bantuan sarana alat bantu fisik dalam program pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia total sebesar 8.492.000.000 dan juga penyerahan kaki palsu dari Yayasan Surya Kebenaran Internasional. Juga Yayasan Surya Kebenaran Internasional memberikan bantuan obat-obatan untuk osteoporosis, ya, bagi para lansia. Ya, waktu ekspedisi kemarin, ya, itu Enggak bisa Pak, ini itu dong kalau berkomunikasi kan rusak juga. Makanya aku dorong-dorong, emang nggak bisa dorong. Udah Pak, ini sabar kita ini. Makanya pelan-pelan semuanya. pusing ya. Yang saya hormati Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos atau yang mewakili Asisten Kesmas Pak Bambang, Kepala Dinas Sosial Pak Rotan, Kepala Satpol PP Buku, Ibu Din, Kepala Dinas Kesehatan, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Pak Husin, Ketua Forum Komunikasi Pusaka Ibu Lis Haryoso, dan para undangan, ada juga Ibu Hamid ya, baik, ya. Pada seluruh lansia, para undangan yang berbahagia, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Pertama-tama kita mengucap syukur pada Tuhan. Hari ini kita ada kesempatan berkumpul. Nah, tentu sebagai lansia, kalau menurut hitungan orang, umur orang itu rata-rata 70 tahun saja sebetulnya. Jadi kalau dapat 80, itu udah bonus 10. Ada yang 90, bonus 20. Kakek nenek saya baru ya bulan lalu merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-70.
kakek nenek saya usianya 89 tahun dan masih sehat, bisa jalan kemana-mana semua. Nah, banyak kita tebak-tebak apa rahasianya. Salah satu, ya ini model kegiatan gini, bisa nyanyi gitu kan. Ini penting nyanyi, baca, olahraga yang terukur, jalan kaki. Dan sampai sekarang saya paling ingat apa yang kakek saya lakukan. Kalau dia mau tidur, duduk di ranjang, itu berdoa. Nah, ini yang kami butuhkan dari Bapak Ibu yang lansia ini. Kami butuh dukungan doa Bapak Ibu. Kenapa? Karena zaman ini zaman yang memang sebetulnya teknologi tapi mengerikan. Kita bisa sekali dengan mudah terpleset. Apalagi jadi pejabat. Udah banyak pejabat yang berakhir di KPK, di penjara. Nah, ini memang tidak mudah. Jadi ini butuh dukungan doa Bapak Ibu supaya kami ini bisa dengan bijaksana mengadministrasi keadilan sosial ini. Karena tugas kami membuat penuh kepala, perut, dan dompet warga DKI. Nah, ini tugas kami sebetulnya. Oke, saya bilang sama Pak Kepala Dinas Sosial, saya tidak mau dengar ada jatah makanan yang bergizi, ada anggaran APBD, itu disunat, dikorupsi untuk Bapak Ibu yang tinggal di panti. Ini tidak boleh. Jadi saya tidak mau lagi dengar orang udah tinggal di panti, kita anggarkan begitu besar, mutu makanannya dicurangin karena ada yang korupsi. Ini tidak boleh. Ya, karena semua orang bisa lapor kepada saya seperti apa. Dan saya juga udah bilang sama Dinas Kesehatan, kalau yang di panti masih muda, ada yang ngawasi. Tapi di Jakarta ini banyak sekali orang lansia. Saya pernah dikasih tahu di daerah Jakarta Barat, ada lansia 80-an tahun, masih sehat, tapi harus tinggal di rumah yang begitu sempit dengan 7 orang. Jadi bayangkan bagaimana bisa istirahat tidur kondisi malam seperti ini. Tapi si kakek ini memang bahagia banget. Dia bisa terima apa adanya. Nah, kalau kebetulan yang bahagia, kalau yang sakit bagaimana? Kalau tidak ada anak cucu yang mengurus. Makanya saya minta Dinas Kesehatan harus memanfaatkan puskesmas keliling untuk datang, untuk besukin. Karena kalau sampai mesti keluar uang taksi ke puskesmas, duitnya dari mana? Karena tidak mungkin kakek nenek itu jalan kaki kan. Nah, jadi ini kita yang harus. Maka kami mau memperluas puskesmas. Nah, di opname pun kami harapkan di opname di kecamatan terdekat atau di kecamatannya. Nah, ini orang-orang yang sudah lansia memang alami. Saya juga bisa jadi tua. Nah, kita suka bercanda. Kalau orang nggak bisa jadi tua itu, apakah bahagia? Belum tentu. Semua temannya udah lewat, dia masih muda. Gimana coba? Kamu bingung sendiri nanti lewat berapa generasi. Jadi memang sudah alami diatur. Sampai usia tertentu, orang bisa terima. Nah, tapi yang paling penting, jangan sampai ada yang memang nasibnya kurang beruntung, tidak ada yang perhatikan. Sampai sakit di rumah, tidak ada yang ngurus, sampai nggak ada makanan. Nah, sama seperti tadi, bantuan kursi roda, segala macam itu. Saya selalu katakan, kasihan sekali lansia. Hanya pada HUT lanjut usia nasional baru kebagian kursi roda. Waduh, keterlaluan. Nah, saya ingin banyak forum ini. Setiap saat ada yang tidak mampu beli tongkat, kursi roda, laporkan ke lurah camat terdekat, ke sosial. Kalau sampai tidak bisa dibantu pun bisa langsung ke saya. Tulis surat ke saya, kami akan survei. Kalau tidak ada anggaran pun saya pakai anggaran saya. Ya, semampu kami kita akan bantu sehingga tidak ada satu orang pun yang susah. Kami juga tidak mau dengar di Jakarta ada lansia yang kelaparan.
apalagi sampai meninggal. Nah ini mesti disurvei. Kadang-kadang bantuan yang langsung bantu semua itu tidak tepat juga sebetulnya kadang-kadang. Orang suka bilang yang dapatnya siapa. Nah kita ingin nanti lurah camat kami mau paksa seperti kepala rumah tangga, seperti orang tua, seperti manajer di sebuah perumahan. Jadi sampai urusan lansia dimanapun dia harus tahu, harus urus. Jadi kalau kamu jadi kelurah, dia bilang RT RW-nya tidak mau bantu, ya pecat saja. Kita lagi siapkan SK gubernurnya. Selama ini kita udah gaji RT RW, orang tua sakit manapun dia tidak kenal RT-nya. Ini kurang ajar gitu loh. Padahal dia ketua RT harus tahu persis orang tua mana yang butuh kursi roda, butuh tongkat, mana yang sakit. Ini harus tahu. Kami sadar panti-panti kami ini kurang. Makanya kami mau memanfaatkan di Ciangir. Ciangir itu Tangerang. Ada 100 hektar. Kami mau bangun lagi lebih besar lagi panti. Karena hidup ini makin lama, kadang-kadang ini generasi karena ekonomi, mungkin orang-orang tua yang belum beruntung lebih bahagia tinggal di panti sebetulnya. Jadi kadang-kadang dengan anak mantu itu jarang ketemu, lebih cinta, lebih kangen. Tiap hari ketemu berantem kadang-kadang. Ini juga masalah. Nah makanya saya pikir kota besar Jakarta seperti ini, kita harus menyediakan ada berapa panti yang cukup, supaya kalau terjadi masalah sosial, daripada makan hati terus cepat mati kan buat apa? Kami butuh Bapak Ibu panjang umur, sehat dan bahagia. Kenapa? Untuk mendoakan kami, untuk mengajari kami. Saya dari kecil, bapak saya selalu pesan begini sama saya. Jangan berteman yang sebaya, sama-sama bodoh buat apa kamu katanya, teman yang sebaya. Jadi waktu saya SD, teman saya itu rata-rata anak SMP itu. Saya SMP, teman saya anak SMA. Saya SMA kuliah, saya kerja bisnis, teman saya itu 70-an tuh rata-rata. Saya punya teman yang udah 60-70. Jadi kalau ngobrol sama mereka bisa sejam 2 jam nggak apa-apa. Biar aja cerita macam-macam, kita dengerin, jadi kita tahu. Kalau kita yang sebaya, sama-sama tidak tahu. Jadi pengalaman hidup Bapak Ibu, kami butuhkan, itu nggak bisa dipelajari di sekolah. Nah kalau Bapak Ibu mengajarkan kepada kami, itu namanya kuliah dipercepat. Bapak Ibu mungkin ngalamin hidup 60-70 tahun, kebanggaannya itu apa sih jadi manusia? Sebetulnya itu kesukaran dan penderitaan, tau gak? Jujur aja jadi manusia, tau gak? Tiap hari ada kesusahan, ada penderitaan. Sesungguhnya seperti itu. Karena itu kita mesti saling tolong-menolong. Kita mesti punya teman, ikut kelompok-kelompok ini, supaya kita ada kebahagiaan. Kayak tadi main angklung, bisa ada baca, ada kegiatan olahraga. Nah, tugas Bapak Ibu hari ini, di Jakarta, Bapak Ibu kan banyak yang tidak di panti. Ada forum-forum. Cari orang-orang tua yang diam di rumah. Nah kami juga sekarang lagi bertugas membangun banyak taman untuk yang ramah lansia. Lalu bagaimana kalau di tempat yang rumahnya padat, kampung yang padat, tidak ada tempat, tidak ada taman? Bapak Ibu laporkan kepada Pak Lurah, Pak Camat, ada rumah siapa yang mau dijual, kami beli. Kita beli, kita bongkar. Supaya jadi taman tempat Bapak Ibu kumpul-kumpul. Ya kan? Jadi kayak tadi itu bagus itu. Ada dangdut itu. Saya coba tanya di Vietnam, di Tiongkok, kenapa orang tuanya panjang umur, seneng-seneng. Wah, tua-tua masih belajar dansa, gawat gak tuh? Tapi dia jadi semangat hidup. Dia dansa segala macam kan? Ya, saya kira hidup ya begitu. Nah, saya tidak tahu di Indonesia ya. Di Amerika, saya pernah diundang ke Amerika waktu Obama konvensi 2008. Ini lucu sekali. Saya dititipkan di rumah orang tua lansia. Kakek-kakek. Hampir 80-an. Sendiri tinggalnya. Ya, anaknya cuma kontrol dia. Rumahnya cukup besar. Dia masak buat kita karena kita dititipkan ke dia. Terus waktu malam dia bilang gini, sebentar, saya ada kejutan buat kamu katanya. Saya kejutan apa? Pacar saya datang katanya. Ini versi Amerika ya, jangan ditiru ya. Ini cuma cerita versi Amerika ini. Pacar saya datang.
Dasar orang Indonesia. Pikirannya kalau 80 pacarnya nih pasti 20-an 30-an nih umurnya nih. Kira-kira gitu kan. Saya tungguin, diantar lagi di cucunya. Nenek 76 tahun datang. Saya kaget. Kasih pacarnya. Wah, di dasar orang Indonesia. Maunya yang daun muda aja semua kotaknya. Jadi kadang pacarannya gimana? Apakah ada hubungan? Enggak. Teman ngomong. Hanya ngobrol 1-2 jam, kan saya tinggal di rumahnya. Nanti anak yang si nenek itu jemput lagi pulang. Coba cium pipi kiri kanan, kayak gitu. Tapi saya mau cerita ini bukan supaya bapak ibu mulai cari-carian nanti ya, jangan. Nah, jadi belum tentu semua bisa terima. Ibu saya jadi janda baru 51 tahun waktu itu. Jadi banyak orang mau jodohin gitu. Ibu saya bilang, ngapain? Udah masih muda ngurusin suami, udah tua masih mengurusin orang. Ini udah sendiri bebas katanya. Jadi kadang jadi janda ada baiknya, jadi duda juga ada baiknya. Yang penting apa? Saya cerita ini punya teman. Bapak Ibu harus punya teman, jadi kita bisa tahu kalau ada perkumpulan, dia bisa di absen. Oh, si Budi hari ini kemana? Si Amsya misalnya kemana? Si Wati kemana? Jadi kita bisa tahu. Nanti yang sakit, jadi jangan sampai kita ada yang tertinggal, kita tidak tahu. Nah, kalau ada kesulitan, kita bagi bersama. Kalau uang saya tidak cukup, saya cari uang orang teman yang mau bantuin juga. Tapi yang paling susah itu bukan soal uang sebetulnya. Paling susah itu menemukan siapa yang benar-benar membutuhkan. Nah, ini tugas Bapak Ibu di lapangan untuk menemukan itu. Termasuk RT RW, kami lagi berpikir kalau RT RW banyak yang kurang ajar, nggak pernah perhatiin lansia atau balita atau lingkungan, kenapa tidak kami pecat saja? Lebih baik kita menggaji orang yang mau peduli kepada dari ibu-ibu hamil sampai balita, sampai remaja dewasa, sampai lansia, sampai pulang ke akhirat. Kita mau urusin, itulah tugas kami. Jadi jangan sampai di Jakarta orang meninggal pun, mau dikubur pun nggak punya duit. Semua nggak ada yang gratis di Jakarta. Coba aja kalau mau kencing sembarangan, 2.000. Nah, kira-kira gitu kan? Jadi nggak malu di bawah pohon. Itu persoalan di Jakarta. Jadi inilah yang lain kalau saya di Belitung. Kalau mau ke toilet berhenti aja masuk ke sungai, nggak ada yang lihat. Karena saking sepi. Kalau di Jakarta nggak bisa. Jadi ini semua, ya sekali lagi, saya ulangin lagi, kalau ada teman bapak ibu yang butuh tongkat, jangan pakai kayu, jangan pakai pipa pelalon. Kalau patah, ketusuk, orang tua lansia yang perlu dijaga itu jangan sampai jatuh. Kamar mandi harus hati-hati. Kalau sampai jatuh nanti repot. Periksa kesehatan juga masih rutin. Kita udah buka di pasar, di puskesmas. Kalau susah jalan, minta Pak Lurah, Bu Lurah untuk datangkan puskesmas keliling. Nanti kita akan memberi kuasa pada lurah, camat, wali kota lebih besar daripada SKPD. SKPD hanya penunjang. Nah, ini perlu diperhatikan satu demi satu. Jadi jangan sampai dia pakai kayu, plastik. Lebih baik minta kami belikan kalau dia tidak mampu. Termasuk kursi roda. Kalau udah sembuh tidak pakai lagi, ya di-offer kepada orang yang membutuhkan. Jadi ini semua seperti itu. Sakit penyakit Bapak Ibu yang tidak masuk kategori BPJS yang kami tanggung, kalau ekonomi cukup baik, kalau pengen kelas 1 bisa menyisikan 59.500 untuk ditanggung semua kesehatannya. Nah, ini penting supaya Bapak Ibu bisa sehat. Kegiatan harus banyak. Dan kami dulu waktu saya baru masuk, saya berpikir agak konyol sebetulnya. Saya berpikir ketemu orang tua yang tempat tidurnya, rumahnya kecil, siang hari panas, malam hari dingin, banyak orang pulang, nggak bisa tidur juga. Bagaimana caranya? Saya pikir ada banyak taman, saya mau kasih naik bus gratis, supaya tidur di bus saja. Kan enak kan, sampai jalan-jalan, bawa minuman.
Tapi sayang bus Transjakarta belum cukup dan naiknya terlalu tinggi. Nah, makanya sekarang saya lagi buat program bus tingkat yang pendek langsung dari trotoar. Nah, ini akan buat keliling-keliling untuk jalan. Nah, kami lagi mau cari celah juga yang lansia. Kalau di luar negeri udah KTP seumur hidup, yang namanya naik bus masuk ke lokasi manapun sudah gratis. Nah, ini Pak Eskesmas harus cari, Pak. Mau ke Monas, mau kemana yang lansia harus digratiskan. Ya, kita tinggal tentukan umurnya berapa. Orang tua juga nggak sanggup jalan lagi, dia cuma pengen lihat suasana. Nah, Jakarta harus dibangun ramah lansia. Tapi kalau RT RW, lurah camat tidak peduli, kami sedang merancang mengganti mereka. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi yang paling penting di Jakarta ini bukan tidak tahu. Semua orang tahu persoalan. Semua orang tahu apa haknya orang miskin, haknya orang tua, hak orang susah. Tapi kita lebih sering jadi pejabat, tidak peduli untuk tahu. Karena itu kami butuh kakek nenek, bapak ibu untuk umur panjang, sehat dan bahagia, supaya bisa menegur kami, menasihati kami, dan lebih penting lagi mendoakan kami. Jadi sekarang juga banyak sekali majelis-majelis taklim muslimat macam-macam itu juga baik untuk bapak ibu yang Islam kumpul. Karena kalau sering menghafal ayat-ayat ini, apalagi bisa hafal 30 juz, bisa ikut MTQ kakek nenek ini. Ya kan? Bukan itu, jadi tidak pikun. Dia nggak berkumpul, nggak ada pengajian, nyanyian itu membuat bapak ibu tidak pikun. Jadi perkumpulan muslimat-muslimat segala macam ini sangat baik. Tapi jangan bisik-bisik yang mau beli nomor 1 atau nomor 2, yang jangan ya. Nanti repot saya. Ya makanya panggil saya, jangan panggil saya Pak Gubernur. Kalau panggil Pak Gubernur pasti pendukung Pak Jokowi. Kalau panggil saya Pak Wagub, pasti pendukung Pak Prabowo. Pak Jokowi kembali. Makanya saya gelarnya apa sekarang? PLT. Apa itu PLT, Bapak Ibu? Gak tahu kan? Saya jelasin. Pernah nonton TV nggak? Di TV, kalau orang Tionghoa ngomong, pakailah selalu produk-produk Indonesia. Gitu ya. Pernah dengar kan? Jadi PLT itu singkatannya sama. Orang Tionghoa nggak bisa ngomong R. Ini tuh pembantu rumah tangga gubernur. Nah, jadi saya ini hanyalah pembantu rumah tangga. Karena nggak bisa ngomong R jadi L, jadi udah pembantu rumah tangga. Ya singkatannya PLT itu loh. Nah, ini artinya apa? Tugas kami adalah membantu Bapak Ibu supaya kepala penuh, perut penuh, dan dompet penuh. Tadi adalah bagian latihan stand up comedy, menghibur Bapak Ibu supaya bahagia terus senyum. Terima kasih. Ibu Mariono Idris. Dari Musika Studio. Itu kan malu-maluin aja, masa ulang tahun sekali baru dapat. Harusnya setiap saat orang butuh ya sampaikan dong kepada RT, RW, lurah, camat, kepada kami. Ya kita harus bantu sekuat mungkin. Ini orang lansia, mohon maaf aja kan. Beliau berjasa nggak berjasa, pengalaman hidup lebih banyak. Itu tugas kita. Ini ada undang-undangnya loh.